Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan mengerjakan untuk bagian lab 837. Di sini terkait dengan use RESTconf to access an iOS XE device. Jadi kita di sini pada lab kali ini akan menggunakan RESTconf untuk mengakses perangkat iOS X device. Nah, ada beberapa tahapan yang akan kita kerjakan. Yang pertama di sini ada terkait dengan membangun network dan juga memverifikasi terkait dengan konektivitasnya. Nah, kemudian yang kedua kita akan mengkonfigurasi perangkat iOS XE untuk akses ke bagian RESTconf-nya pada bagian part kedua. Kemudian yang ketiga di sini ada open, kita akan membuka dan juga mengkonfigurasi Postman. Kemudian yang keempat akan menggunakan Postman juga di sini untuk mengirimkan permintaan get, terus permintaan put. Kemudian kita juga akan menggunakan script Python di sini untuk mengirim permintaan get dan juga mengirim permintaan put seperti itu. Jadi dari protokol si RESTconf ini, jadi dia kan menyediakan subnet sederhana ya dari fitur netconf yang udah kita kerjain sebelumnya melalui API RESTful. Nah, RESTconf ini nanti memungkinkan kita untuk melakukan pemanggilan API ke perangkat iOS XE. Jadi datanya nanti dikembalikan oleh API, dapat diformat dalam XML maupun dalam JSON gitu bentukannya. Nah, kita masuk ke part yang pertama aja langsung. Di sini kita cek ya di bagian CSR 1. Satu sembilan dua satu enam delapan lima enam satu nol satu sama ya, main kayak di lab. Oke, selanjutnya kita buka bagian devx-nya. Kita buka terminal. Kita coba ping, lalu kita di sini coba untuk SSH. Verifikasi koneksi. Nanti baru setelah itu kita coba masuk ke SSH-nya. IP-nya sama ya. Oke. Kemudian kita coba untuk SSH. Oke, sudah ya, sudah masuk ke SSH-nya berhasil. Oke, selanjutnya di sini ke part yang kedua. Jadi di sini kita akan config an iOS XE device for RESTconf access. Jadi akan mengkonfigurasi perangkat iOS XE untuk akses ke bagian RESTconf. Nah, bagian ini kita akan mengkonfigurasi untuk CSR satunya untuk menerima pesan conf gitu. Nah, di sini perlu kita untuk verifikasi dulu bahwasannya verifikasi bahwa daemon RESTconf-nya ini berjalan ya. Jadi RESTconf ini seharusnya dia sudah berjalan karena memang merupakan bagian dari konfigurasi default kan. Yang memang dia disediakan oleh si bagian nyatakat ini. Gitu. Jadi kita hanya menggunakan perintah show platform software yang manajemen proses untuk melihat apakah dia memang running atau tidak seperti itu. Sini coba kita cek. Perintahnya adalah show
Oke, kita bisa cek bagian netcon running, SED system CSV running, running. Oke, clear ya, sudah semua. Kemudian selanjutnya di sini kita akan mengaktifkan untuk memverifikasi. Oh, jadi sebenarnya ini optional aja kalau misalkan memang. Oh, jadi kita di sini akan mengaktifkan dan verifikasi layanan kan. Kita masuk, kemudian verifikasi bahwa domain response yang diperlukan sekarang ini berjalan. Oh, jadi di sini perlu kita ingat bahwa bagian NCCHD ya itu kan adalah layanan netconf ya, yang mungkin berjalan di perangkat kita. Nah, kita nggak membutuhkan nih untuk bagian lab ini, bagian ini. Tapi kita memerlukan bagian HTTP-nya, yaitu server HTTPS-nya kan. Nah, ini memungkinkan kita untuk melakukan panggilan REST API ke layanan RESTconf aja sih sebenarnya. Coba ya. Gimana ya, Ji? Ini aja ya.
Oke, di sini kita perlu untuk menonaktifkan verifikasi sertifikasi bagian SSL ya. Jadi kan di sini secara default kan Postman memang aktifkan verifikasi di SSL-nya. Nah, kita tidak menggunakan SSL itu gitu dengan si CSR satunya karena kita nggak perlu. Jadi kita perlu untuk matiin fitur tersebut gitu. Nah, di sini di bagian setting, di bagian general. Nah, di sini bagian SSL ini ya. Kita off kan seperti itu ya, kita pick off baru kita close. Oke, kemudian setelah itu kita akan menggunakan Postman untuk kirim permintaan get di sini. Pada bagian keempat ya, di sini kita akan menggunakan Postman untuk mengirimkan sebuah permintaan get. Nah, di sini oke, kita di sini untuk masukin URL ini ya. Oke, selanjutnya di sini kita masukin username dan passwordnya. Cisco, kemudian passwordnya adalah Cisco 123. Oke. Bagian header di sini kemudian di langkah keempat di sini kan kita akan mengatur JSON sebagai tipe data untuk mengirimkan ke dan diterima dari CRS1 kan. Di sini kita akan mengirimkan dan juga akan menerima data. Di sini formatnya XML ya ataupun JSON gitu. Tapi di sini kita menggunakan JSON. Nah, jadi di bagian header, coba kita lihat ya, di bagian header, oke di sini
Oke, di sini sudah untuk bagian header. Di sini kita kasih Oke, kemudian sudah. Setelah itu di sini kita akan mengirimkan ya permintaan API ke CSR1. Jadi sekarang kita memiliki Postman kan sekarang sudah memiliki semua informasi yang memang dibutuhkan untuk mengirimkan permintaan GET kan. Oke, hasilnya seperti ini. Hadir, Pak. Oke, clear ya. Oke, selanjutnya pada bagian step yang ke-6. Nah, di sini kita akan menggunakan permintaan GET untuk mengumpulkan informasi untuk semua antarmuka pada CSR1. Jadi sekarang kita sudah memiliki permintaan GET yang memang sudah berhasil ya, yang pertama tadi. Nah, sekarang kita akan menggunakan sebagai template di mana untuk permintaan tambahan. Nah, jadi di bagian Postman nanti kita akan menggunakan permintaan GET kembali. Di sini kita gunakan model yang ya NTF interface untuk mengumpulkan data informasi antarmuka untuk URL tambahan. Oke, ini hasilnya di sini. Nah, jadi di sini kita lihat ya bahwasannya responnya adalah berupa JSON dari CSR1 yang serupa dengan output yang memang telah ditentukan pada bagian lab. Jadi di sini slash data itu dia menunjukkan bahwa permintaannya adalah data konfigurasi atau memang status. Nah, kalau bagian INTF interface ini adalah model yang INTF interface yang node atau kontainernya interface yang menyimpan untuk semua daftar
antarmuka. Jadi dia menunjukin cara RedSconf ini memetakan data jaringan ke model yang gitu. Selanjutnya next kita lihat pada step ke-7, ask a GET request to gather information for the specific interface on the CSR1. Nah, di sini hanya antarmuka untuk bagian gigabit ya. Gigabit interface 1 yang dikonfigurasi untuk menentukan hanya antarmuka ini saja yang memang diperlukan gitu. Nah, di sini sama ya, ini masih permintaan GET. Jadi di sini kita hanya menambahkan parameter interface. Tambahkan parameter interface untuk menemukan antarmukanya. Nanti hasilnya akan seperti ini in the interface. Oke. Kita coba. Oke. Nah, seperti ini. Jadi di sini coba kita cek ya. Metodenya DHCP ya. Nah, di sini pada bagian E, ini kita perlu menggunakan respon JSON dari antarmuka yang dikonfigurasi secara manual. Jadi kita di sini buka terminal dengan di bagian CSR-nya, CSR 1000-nya. Nah, kemudian di sini kita konfigurasi secara manual untuk antarmuka pada bagian gigabit internet satunya dengan alamat IP-nya yaitu IP versi 4 yang sama saat ini ditetapkan di VirtualBox-nya. Coba kita interface 1. Sorry. Oke, IP ADD 192.168.56.101.255.255. No. Nah, berubah ya. Yang tadinya metodenya DHCP berubah jadi manual. Oke. Nah sekarang kita bisa kembali ke Postman bagian ini. Nah, kita kirim permintaan GET lagi. Tadi kan hasilnya seperti ini ya. Apakah ada perubahan? Harusnya dia masukin IP. Nah, seperti ini. Dia muncul IP-nya seperti itu. Apakah hasilnya sama? Oke, sama ya. Seperti itu. Jadi kita kan menambahkan interface gigabit 1 ke URL melalui pemfilter dalam pemfilteran untuk hanya mengambil data untuk key tertentukan antarmuka pada gigabit 1. Nah, kemudian di sini manual config-nya itu memang diperlukan karena RedSconf yang model INTF IP-nya dia itu hanya menyimpan dan akan menampilkan informasi pengelamatan
yang dikonfigurasi secara statis menggunakan metode yang tadi manual seperti itu, bukan hanya diperoleh melalui sebuah DHCP seperti itu. Makanya hasilnya munculnya seperti ini. Oke, lanjut. Kemudian pada bagian part yang kelima. Nah, kalau bagian kelima di sini kita menggunakan Postman untuk mengirimkan permintaan put. Jadi di sini pada bagian ini kita akan mengkonfigurasi Postman untuk mengirim permintaan put ke CSR 1000 juga sama. Nah, di sini kita di sini ini kita ubah jadi put ya. Oke. Selanjutnya di sini nah, kemudian kita konfigurasi lagi untuk bagian body request-nya secara spesifik untuk menentukan informasi untuk loopback baru. Nah, untuk mengirim permintaan put, kita perlu untuk menyediakan informasi untuk body permintaannya. Nah, di sini kita coba ya. Di sini di sebelah tab header body ya. Wow, punya Jason. Ya. Nah, kemudian kita perlu untuk isi bagian bodinya menggunakan ini. Loopback 1, my first config loopback. Copy. Ini masih berantakan ya. Coba kita minta ChatGPT aja untuk biar strukturnya tidak berantakan. Kita copy, kita taruh di sini. Oke, sudah. Kemudian kita bisa klik set. Oke, di sini statusnya create ya. Berarti berhasil. Nah, selanjutnya kita perlu verifikasi antar mukanya yang memang udah kita buat di sini, teman-teman. Kita coba lihat di sini. Nah, di sini harusnya akan muncul loopback. Coba. Show API interface brief. Enter. Oke, loopbacknya muncul 10.1.1.1 seperti itu. Oke, sudah clear. Kemudian selanjutnya kita di sini akan menggunakan script Python. Tadi Postman sudah. Kemudian kita akan menggunakan script Python. Nah, di sini kita perlu untuk buka Visual Studio Code ya. Buka terminal, kemudian kita mkd respon. Kemudian di sini nanti kita akan kita akan buat directory dulu. Buat directory sudah, kemudian kita di sini di panel explore di bagian devnet klik kanan Renskov, pilih new file, beri nama filenya yaitu Renskov get.py. Kemudian kita masukin untuk beberapa kode Python. Di sini untuk import ya, import modul diperlukan untuk notifikasi peringkat dalam SSL.
import JSON, mode untuk bekerja data JSON-nya, kemudian request yang mode untuk HTTP atau HTTPS, dan juga request package urlib3 disable warning, itu notifikasi peringatan yang mungkin dia akan muncul ketika kita tidak menggunakan sertifikat SSL yang memang dia valid seperti itu. Nah, kemudian di langkah kedua ya, ini create variable, membuat variabel yang akan menjadikan komponen permintaan dalam sini request ya. Nah, di sini buat variabel bernama API URL dan berikan nama URL-nya untuk akses informasi antarmuka di bagian CSR 1000-nya. Nah, kemudian buat juga variabel header-nya yang memiliki key untuk accept atau untuk content type-nya, dan berikan nilainya di sini adalah application yang min data plus JSON seperti itu. Jangan lupa untuk passwordnya dan username-nya juga seperti itu. Nah, kemudian di sini kalau di sini dia buat variabel ya untuk ngirimin permintaan dan menyimpan respon JSON-nya. Oke. Udah lu putar-putar belum? Belum. Susah tanya suaranya. Apa? Ada apa? Dokumen.
Dokumennya di bahasa Inggris. Di DTI. Dokumennya balik lagi jadi Pak. Berarti double kan kontennya? Oke, sudah kita buat. Jangan lupa kita save. Oke, kemudian setelah itu di sini kita masuk dulu ya. Masuk dulu ke bagian foldernya. Udah kita save, kemudian kita buka terminal, new terminal. Kita ls, kita lihat. Rescope ada, cd. Bentar. ls. Oke, ada. Kemudian kita jalanin. Python 3. Oke, responnya 200 berarti berhasil ya. Oke, next. Kemudian setelah itu di sini pada bagian keempat, format display JSON. Oke, selanjutnya di sini kita akan format dan menampilkan data JSON yang diterima oleh CSR 1000. Sekarang kita di sini akan mengekstrak nilai respon mode pada model yang ya di sini. Pada model yang dari respon JSON. Nah, di sini respon JSON tidak compatible sebenarnya dengan objek direktorinya ya di list Python. Jadi harus dikonversi ke format Python. Nah, di sini buat variabel namanya adalah respon JSON. Ya kan, respon JSON yang diberikan variabel res. Nah, kemudian tambahkan metode JSON-nya. Tambahkan juga pernyataan print untuk nampilin data JSON-nya. Kemudian kita simpan, nanti kita akan output-nya sebenarnya dipercantik aja ya, edit pernyataan print-nya menggunakan fungsi JSON dump. Sini ada JSON dump. Oke, ini JSON dump. Kemudian nanti hasilnya akan seperti ini. Seperti itu. Kita coba ya. Ini kita tambahin dulu. Oke, di sini kemudian kita jalankan ya. Kita jalankan.
Oke, hasilnya di sini kita lihat. Oke, ini hasilnya ya. First response config. Oke. Selanjutnya, nextnya di sini kita akan di bagian part ke-7 ya. Jadi di bagian ke-7 ini menggunakan script Python untuk mengirim permintaan put. Seperti itu. Nah, di sini untuk ekspor modulnya kita ini sini ya. Step 1 import modul and disable SS warning. Jadi di sini kita akan mengimport modul dan menantikan permintaan SSL. Di panel explore di bagian dev apps kita bisa klik kanan new file, kemudian kita beri nama ini. Kita cari di bagian conf ini ya, di kanan new file. Enter. Oke, put ya, bagian put. Close dulu. Oke. Kemudian di sini kita akan masukin perintah untuk import modul yang diperlukan dan menonaktifkan sertifikat pada bagian SSL ya. Kemudian yang kedua, di part kedua di bagian A itu kita akan di sini untuk variabel bernama API URL sama kayak sebelumnya, create untuk bagian header juga. Kemudian juga variabel tuple Python bernama basic out. Kemudian untuk basic out di sini ada password dan username. Kemudian kita bisa juga untuk buat variabel directory Python yang config ya di sini yang akan menyimpan data yang diperlukan untuk membuat antarmuka loopback 2 baru. Scriptnya ini seperti itu. Kemudian di sini pada bagian ketiga akan create a variable to send the request and store the JSON response. Jadi kita akan membuat variabel yang nantinya dia akan dipergunakan untuk mengirimkan permintaan dan juga menyimpan untuk bagian respon JSON-nya. Nah, di sini kita gunain variabel yang memang dibuat pada langkah sebelumnya sebagai parameter untuk method request put gitu. Jadi kita perlu untuk masukin spesifik variabel ke dalam baris script Python kita bagian ini. Kemudian setelah itu masukin kode di bawah ini juga sebenarnya. Di bawah ini untuk menangani respon. Jika respon salah satu pesan salah satu pesan sukses pertama akan dicetak nilai kode di sini. The code value dianggap sebagai error. Nanti kita akan cek, maka hasilnya akan seperti ini. Seperti itu. Kita coba. Statusnya oke. Kemudian selanjutnya kita akan cek pada bagian CR1000-nya. Loopback 2-nya sudah berhasil. Mungkin sekian dari penugasan pada lab ini. Kita akan lanjut ke lab selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.